Ya mudah-mudahan adalah kaum muslimin dan muslimat yang tidak egois hanya memikirkan diri sendiri, ikut memikirkan nasib perjuangan bangsa dan negara. Ya sayang, ya ini di syuting ya, supaya nanti masuk di YouTube. Nah, ini santri-santri Al-Mu'allim Bogor nih, mereka ini bajunya seadanya, ya ngaji juga adanya nih, ruang ngaji nih, ruang ngaji itu meja seadanya, semuanya masih dana pribadi. Ya, sedangkan pengasuhnya juga punya anak istri, anak sekolah yang harus kita biayai, cari dana ke sana kemari. Dan mayoritas umat Islam ini rata-rata masih mikir dirinya sendiri-sendiri, kan begitu. Lalu bagaimana yang memikirkan nasib generasi bangsa kita untuk menguasai ilmu agama? Ya anak-anak seusia ini kan butuh ilmu agama, supaya nanti mereka tatkala dewasa memiliki ilmu yang kuat, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Ya tidak takut dengan Cina, tidak takut dengan Jepang, tidak takut dengan Amerika. Kalau mereka akidahnya kuat, ilmunya kuat, mereka nanti ini akan bisa membangun bangsa dan negara. Berbeda dengan, mohon maaf nih, mayoritas pejabat kita zaman ini, ya ini kan jauh dari agama rata-rata, sehingga mereka hanya mikirkan dirinya sendiri-sendiri, mikir kelompoknya masing-masing. Wes pokoknya masalah agama itu nomor sekian, kalau bisa agama itu jauh gitu ya, seolah-olah. Makanya ini sementara para kiai ini harus berjuang sendiri, yang mencari dana sendiri, bangun sendiri, mencari dana sendiri, ngurusi anak istri kan begitu, ngurusi para santri, ngaji sendiri. Kan masing-masing manusia ini harusnya memiliki tanggung jawab. Yang punya ilmu kan dengan ilmunya begitu ya, yang punya ilmu. Dan yang punya harta ya dengan hartanya, yang punya kekuasaan kebijakan ya harus dengan kebijakan kekuasaannya. Yang nggak punya apa-apa yang dengan doanya kan begitu, dengan tenaganya. Lah di Indonesia enggak, setiap hari yang dipikir kerja, lupa ngaji, sudah enggak ngaji, jauh dari agama. Sehingga kalau mendengar bahasan agama itu panas kayak setan, kesetanan semua ini masalah besar. Tapi alhamdulillah juga masih banyak kaum muslimin wal muslimat di Nusantara ini yang memiliki hati waras, sehat walafiat, yang insya Allah nanti akan mencari nih ya alamat Pondok Pesantren Al-Mu'allim Bogor di Kampung Jatake, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah ini lokasinya luas nih ya. Kalau lokasinya itu luas sampai sana itu ada gunung. Gunung itu namanya Gunung Karang. Nah di bawahnya ada sungai. Kemudian bawahnya lagi juga ada curug, namanya Curug Lembah Pelangi. Nah bagi-bagi yang orang-orang kota misalnya nih, yang punya baju anak-anak segini-segini nih, baik laki-laki maupun perempuan yang nganggur baju-bajunya misalnya, kasih ke sini, kirim. Kalau misalnya belum bisa bantu uang misalnya, baju ya, baju mukena, sarung, kaos bisa. Ini ya ini tempat ngaji anak-anak lah. Sekarang kita coba apa namanya? Iya, nanti nih Pak Kiai mau syutingan menghadap ke sini nih. Kalau mau menghadap ke sini berarti nih tag. Nah, loh. Masih ngadap ke sana nih. Oke. Anak-anak lanjutkan perjuangan, latihan untuk kerja bakti. Ya, nanti kalau membangun bangsa dan negara, mudah-mudahan menjadi pejabat yang taat, menjadi para konglomerat pembangun bangsa yang hebat. Ini anak-anak santri Pondok Pesantren Al-Mu'allim Bogor, Jawa Barat. Nah,
Kita sekarang akan lihat nih bangunan di belakang. Anak-anaknya pada istirahat, anak kecil-kecil. Namanya perjuangan ya. Kalau masyarakat Indonesia ini egois, hanya mikir dirinya sendiri-sendiri, lalu siapa yang akan membangun pendidikan, kerohanian anak-anak santri? Nah, ini lokasinya. Lokasinya Pondok Pesantren Al Muallim Bogor. Ya udah situ. Ya. Iya, jangan banyak-banyak sayang, nanti kalau nggak kuat. Ya, kan santrinya banyak nanti. Yang lainnya pada mancing malah. Santrinya mancing di sana, ada yang mancing. Tadi nggak diumumkan oleh ibu nyainya ya. Nah, ini bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terutama ini bagi para pejabat yang mendapatkan gaji dari uang pajak rakyat nih. Ayo bantu pembangunan Pondok Pesantren Al Muallim Bogor ini. Ya, ya masing-masing orang itu punya tanggung jawab. Kita juga punya anak istri ya, yang harus diberikan nafkah setiap hari. Kita juga harus ngajar setiap hari, ngajar tuh setiap malam. Iya, nyanyi sotik saya. Ya, iya, sama ya. Kita itu sama, artinya sama itu. Kita juga harus cari uang untuk anak istri, harus kerja. Makanya jadi ustadz, jadi kiai itu juga harus kerja, punya penghasilan. Syukur-syukur setelah punya penghasilan bisa membantu perjuangan dakwah Islam. Ya, jangan hanya mikir diri sendiri, nanti kita akan mati soalnya. Kita akan mati. Nah, ini baru anak-anak baru latihan nguruk. Ini insya Allah akan dibikin dapur santri. Ini yaitu berkaitan dengan ruang yang sudah ada. Ini dapur santri, kemudian ini kamar santri lain. Insya Allah akan kita dak 2 lantai nih. Ini butuh uang ratusan juta, bukan hanya puluhan juta. Ya, Angga? Ya semangat Angga, terus pinter. Nanti dari mana? Ayo Pek, dia istirahat Pek, minum Pek. Coba, ayo. Nah, terutama nih bagi jamaah channel YouTube Al Muallim Center nih. Kan banyak jamaahnya itu, hampir 1 juta. Hampir 1 juta, tapi yang kesini ya rata-rata malah ngeluh ekonomi. Yang datang ke sini ngeluh ekonomi nih. Ada yang bantu, ada 1-2, tapi masih 1-2 aja, nggak sampai 3 belum. Kalau yang datang ngeluh ekonomi banyak sekali. Jadi kami sendiri Al-Faqih Muallim ini mendirikan pondok pesantren 3 tempat ya. 3 tempat. Apakah bantuan pemerintah? Enggak sama sekali. Pemerintah kita itu hanya mikir dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, hanya mikir undang-undang pemilu doang. Nggak ada undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. Guru-guru ngaji dibayar nggak ada. Anak-anak yang nggak mampu nih, lihat nih, anak-anak yang pakaiannya apa adanya. Semuanya kita pikir sendiri nih. Kita pikir sendiri sebagai salah satu bukti bahwa kita ini umat Islam, bangsa Indonesia yang ingin maju bersama-sama. Lah kalau anak-anak seperti ini ya, nanti kan tumbuh dewasa nih. Kalau nggak memiliki ilmu yang kuat, bagaimana? Hanya tubuhnya doang yang besar, ya, tetapi nggak punya ilmu. Sedangkan nanti akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itulah mari kita berpikir bersama. Jangan hanya dakwah ini seolah-olah tugas kiai, tugas ustadz, yang lainnya enggak. Padahal dakwah Islamiyah, syiar Islam itu tugasnya siapapun. Setiap umat Islam wajib, ya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, yang tidak punya apa-apa ya dengan doanya, dengan tenaganya. Jangan tugas dakwah itu semuanya kiai, semuanya yang ngajar kiai, yang nyari dana kiai, yang ngurus masyarakat kiai. Kalau nanti masyarakat yang nggak enak, disalahkannya juga kiai. Ini kita model masyarakat seperti apa? Di Indonesia itu kan rata-rata begitu. Semuanya yang lainnya itu cuek is the best. Hanya kerja gitu. Ya itu aja.